tanpa panjang kali lebar kali tinggi gitu ya, saya persilakan Pak Ilham untuk memulai. Ya, Oke, terima kasih Bu Listia. Wah, ketahuan saya ya pakai PPT template ya. Tapi nggak memang apa-apa. topiknya mirip-mirip Bu. Jadi Iya, nggak kita apa-apa bisa, Pak. kalau saya cerita ke Bu Listia kemarin, memang Sevima ini sudah banyak kerjasama dengan kampus-kampus di Indonesia kan. Jadi kita Hmm. memang untuk kolaborasi lah apa yang bisa kami kontribusikan untuk Sevima, kampus-kampus Hmm. utamanya negeri Bu Listia biasanya cerita bahwa Hmm. untuk FGD sekarang aturan dari Kementerian Keuangan itu nggak Hmm. bisa untuk mencairkan kegiatan kalau Hmm. narasumbernya itu dari satu eselon 1 atau satu kampus gitu. Oh, Satu satu dirjen bahkan. Jadi harus mengundang orang lain baru bisa ada pencairan anggarannya untuk kegiatan. Jadi oh kita itu kalau tawarin PTN aja ya? Ke PTN PTN Bu. kayak oh. Jadi Hmm. kita tawarin aja udah Bu Sevima yang jadi narasumber gratis saja webinar, kita kan udah kerjasama lama nih Hmm. dengan banyak kampus. Ya, ini kan Hmm. yang kita bisa bantu kecil-kecilan untuk Bapak Ibu gitu. Hmm. Itu historinya, makanya terus kita sebarkan bahwa kita punya ini narasumber gratis, apalagi Hmm. terkait MBKM. Kalau yang di PTN itu kan uangnya juga lumayan Bu, tapi Hmm. Hmm. kasihan mereka nggak bisa mencairkan. Yang bisa Hmm. Sevima bantu Hmm. kecil-kecilan itu Hmm. lewat aktivitas-aktivitas seperti ini. Jadi kalau sekilas cerita tentang Sevima, untuk kampus yang kita kerjasama itu sudah ada 2.200-an. Pak Rektor itu juga rajin loh Bu ikut webinar Sevima. Yang Pak Rektor. Pak Pak Rektor Universitas Internasional Batam Bu. Hmm. Yang tadi Bapak Jadi juga kita pun ada ada share yang database-nya berapa MBKM kan kali tadi? beliau ikut webinar. Iya, iya. Jadi tadi ada share juga Betul, yang MBKM kan Pak? Itu saya. Yang betul, betul tentang MBKM. Jadi memang apa ini luar biasa kesempatan dari Bu Listia, topiknya bukan cuma MBKM tapi sekalian pelatihan humas gitu ya Bu. iya. Itu Iya. sekilas tentang Sevima, kita langsung saja masuk ke tentang strategi excellence-nya. Iya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, saya coba akan flashback sekilas bahwa tugas humas di kampus swasta itu jelas jauh lebih berat daripada di kampus negeri. Jadi istilahnya kampus negeri itu nggak usah promosi, itu pendaftarnya datang-datang sendiri Bapak Ibu. Iya Pak, Belum pernah dengar nggak usah ada kampus promosi, bener. negeri itu akan peserta. Iya. Jadi tugasnya humas di kampus swasta itu luar biasa Bu Listia dan kawan-kawan. Bu Listia bukan cuma harus ngelola medsos, ngelola email, persuratan, dan lain-lain biasanya yang jadi wajah terdepan kampus, tapi juga membuat bagaimana orang yang membaca pesan-pesan dari humas itu tertarik daftar ke Universitas Internasional Batam. Itu perjuangan yang luar biasa, Bapak Ibu. Jualan itu nggak gampang, karena kalau gampang, bukan jadi 9 dari 10 pintu rezeki. Kalau bilang dari pepatah Arab kan bilang 9 dari 10 pintu rezeki itu dagang, Bapak Ibu. Kenapa pintu rezeki itu banyak? Karena memang susah. Kalau gampang, nggak sebanyak itu. Jadi tugas Bapak Ibu humas di kampus swasta itu sangat berat, dan kebanyakan kampus kemudian terjebak. Ini kita sempat ada seminar MBKM juga dengan Bu Paris waktu itu, beliau masih Sekjen, dia bilang bukan cuma mahasiswanya, kampus itu juga terjebak pada administrasi mahasiswa. IP-nya harus sekian, terus lulus harus sekian tahun. Pokoknya aturan yang ada di borang akreditasi itu. Dia terjebak pada transkrip, transkrip, dan transkrip. Padahal transkrip itu kan hanya dipakai untuk syarat kelulusan, syarat akreditasi. Mahasiswa itu kalau ditanya akreditasi itu apa, calon mahasiswa itu belum tentu tahu Bapak Ibu. Padahal kita di kampus sering mempromosikan akreditasinya unggul, baik sekali, baik. Tapi mahasiswa kan belum tentu tahu itu. Mahasiswa itu tahunya, wah kampus ini viral ya, terus ada teman saya sudah di kampus ini, maka saya pengen ikut. Lalu ada lagi banyak ide-ide yang pasti Bapak Ibu udah pernah tahu kalau pas interaksi sama mahasiswa. Jarang mahasiswa yang tanya detail tentang akreditasi. Paling mentok-mentok Bapak Ibu. Kalau tanya tentang akreditasi, dia akan tanya, syarat CPNS tahun ini akreditasinya itu harus B untuk masuk ke jalur cum laude. Apakah universitas sudah akreditasi B? Sudah selesai. Yang ditanya biasanya sampai situ. Kalau yang kampus kesehatan, dia akan juga ditanya apakah sudah bisa terdaftar di UKOM nantinya, karena kalau mau keluar ijazah di kampus-kampus kesehatan itu harus ikut UKOM sekarang.
yang kemarin heboh-heboh juga, bahwa aturannya tiba-tiba keluar langsung dilaksanakan tahun ini. UIB Jadi tempat kalau tesnya UPOM, Pak, kalau di Batam. Kami oh, iya, UIB ada jurusan kesehatan juga ya, Bu? nggak ada, Pak, tapi kami jadi tempat tes UPOM. Wah, mantap. Iya Berarti udah iya. tahu tentang anak-anak farmasi, anak-anak Mhm kesehatan yang mhm mhm pusingnya setengah mati untuk ngurus mhm UKOM itu, Bapak Ibu. mhm. Iya. Yang ditanya tentang akreditasi, tentang administrasi kampus, itu terbatas pada itu saja. Nah, Pak Rektor berkali-kali datang webinar Sevima juga sering cerita bahwa visi beliau itu sederhana. Beliau pengen targetnya itu akreditasi internasional. Akreditasi internasionalnya apa kan mahasiswa nggak begitu tahu, Bapak Ibu. Tapi ketika kita bilang akreditasi internasional, terus sambil melihat background di seberang laut itu, lihat Singapura yang gedungnya tinggi-tinggi, itu mahasiswa sudah pasti wah. Nah, misi besar yang sudah ditanamkan Pak Rektor ini tugas kita sama-sama untuk menyukseskan. Dan kita sebagai pelayan masyarakat sudah punya resep kemajuannya dari negeri seberang. Mantan Perdana Menteri Singapura itu bilang bahwa teori-teori, ilmu-ilmu, itu kita biasanya sudah punya semua. Impiannya, mimpinya juga sudah punya. Tapi kadang yang perlu suntikan semangat itu tentang disiplinnya, Bapak Ibu. Mengelola kehumasan, apalagi sambil jualan untuk penerimaan mahasiswa baru, itu memang tidak mudah, Bapak Ibu. Jadi, disiplin dan semangat. Saya coba setelah ini kasih tips yang bisa dikombinasikan dengan ilmu, teori, dan yang sudah dipraktekkan Bapak Ibu selama ini, karena kalau sekedar ilmu bagaimana cara berkomunikasi, saya yakin sudah pada punya Bapak Ibu di sini, itu jam terbang sudah sangat tinggi. Yang biasanya perlu kita asah lebih lanjut adalah disiplin untuk memetakan kebutuhan audiens kita. Jadi ada yang namanya piramida Maslow, Bapak Ibu. Piramida Maslow itu tingkatan kebutuhan dari seseorang. Biasanya, tidak selalu ya ini, biasanya orang itu akan memenuhi kebutuhan yang paling bawah dulu, terus kemudian baru ke atasnya. Misalnya kebutuhan yang paling bawah itu kebutuhan fisiologi, kebutuhan yang terkait dengan apa keberlangsungan hidup lah istilahnya, bisa makan enggak, nanti setelah lulus kerja apa, sesuatu yang basic istilahnya Bapak Ibu. Yang kalau nggak ada itu hidup itu susah, banyak pikiran. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan akan keamanan. Keamanan ini lebih pada kebutuhan fisiologinya tadi udah terpenuhi, tapi gimana kebutuhan fisiologi itu bisa terpenuhi dalam jangka panjang, istilahnya keberlanjutan. Misalnya sudah punya kerja nih, kalau di anak-anak di Batam kan situ pabrik, PT-PT banyak. Gimana caranya supaya bisa jadi karyawan tetap, kerja di sana 10-20 tahun. Terus SK-nya bisa disekolahkan di Bank BRI dan semacamnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah safety needs ada social needs. Jadi orang biasanya kalau makan aja susah Bapak Ibu, nggak akan berpikir untuk networking, nggak akan berpikir untuk silaturahim dan lain-lain. Orang yang sudah tahapannya silaturahim itu biasanya urusan dapur di rumah itu sudah selesai. Jadi mereka berpikir gimana caranya supaya bisa punya banyak kawan, sampai akhirnya ke yang atas lagi, esteem dan self-actualization itu sampai bisa diperhatikan oleh orang lain, bisa membuat warisan, legacy untuk sesamanya. Nah, dalam komunikasi kasus tentu berbeda-beda. Saya akan coba nyontohkan di Sevima untuk beberapa slide awal ini. Kalau piramida Maslow-nya di Sevima ini kan perusahaan IT dan media. Kita kerjasama sama kampus. Kita punya sistem akademik, baik itu yang gratis, bisa download dari website Sevima, terus diinstal langsung ke servernya kampus masing-masing, atau yang berbayar, langganan sama Sevima. Servernya dari Sevima kalau langganan. Nah, kebutuhan itu macam-macam Bapak Ibu. Ada yang fisiologi needs, kebutuhan fisiologinya kampus itu masih jangankan bayar server, untuk bayar dosen aja mohon maaf, masih perlu perjuangan ekstra. Saya pernah datang ke kampus, ini masih di Jawa loh Bapak Ibu. Ada kampus yang dosennya yang dibayar UMR saja bisa dihitung jari. Karena memang kampusnya itu masih di pedesaan, dan memang untuk keuangannya kurang begitu baik.
Jadi orang-orang yang atau instansi-instansi yang kebutuhan fisiologi masih berpikir tentang kebutuhan fisiologi, kita sediakannya apa ya? Kita sediakannya tentang meyakinkan lewat komunikasi bahwa ini harganya termurah, cocok untuk Bapak Ibu. Hal-hal sederhana yang meyakinkan mereka bahwa kalau Bapak Ibu kerjasama dengan kami, tentang biaya itu aman, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada safety needs, kebutuhan atas keamanan. Ini kampusnya tingkatannya sudah naik lagi. Biasanya kampus yang sudah sedikit besar, sudah mahasiswanya 800.000, seperti itu Bapak Ibu, sudah berpikir bagaimana dia bisa meloloskan anaknya untuk PNS. Bagaimana dia bisa meloloskan anaknya untuk UKOM. Jadi mereka sudah berpikir, biasanya yang paling sering ditanyakan adalah bagaimana supaya akreditasi kampusnya ini beres, pelaporan PDDP-nya 100%. Terus kalau audit keuangan itu wajar tanpa pengecualian. Semua pelaporan-pelaporannya, karena sudah istilahnya urusan perutnya sudah selesai. Ini kemudian bagaimana urusan perut ini tidak hanya selesai, tapi bisa berkelanjutan. Itu urusan tentang safety. Selanjutnya, biasanya kampus sudah sedikit lebih besar lagi. Ini kalau saya pengalaman di Sevima, biasanya mahasiswa sekitar 1.000 sampai 2.000, dia mulai berpikir, pengen jadi kampus yang terbaik atau memimpin di wilayah situ. Misalnya, bikin forum komunikasi kampus di Surabaya, satu kota, satu kabupaten, bikin forum, bikin asosiasi, bikin ajang-ajang silaturahim. Dan kalau kampus yang sudah lebih besar, dia uangnya sudah nggak jadi masalah, mau langganan nggak langganan itu nggak masalah, tapi dia ketika bekerja sama dengan satu instansi, termasuk Sevima sebagai perusahaan IT dan media online itu, dia nggak pengen cuma masalahnya selesai, karena uangnya dia udah banyak orang yang datang ke dia menawarkan dengan sejuta kata-kata manis bahwa masalahnya itu pasti selesai, uangnya ada. Yang pengen menyelesaikan masalahnya dia banyak. Nah, apa keunggulan kita dalam menyelesaikan masalah dibanding dengan kampus-kampus lainnya? Jadi ada kampus yang sangat suka ketika kampusnya dipublikasikan, karena publikasi itu bukan cuma untuk promosi mahasiswa baru, tapi juga untuk peningkatan reputasi kampus tersebut. Ada peringkat Wibumetrik yang 10% atau berapa persennya penilaiannya berdasarkan dari bagaimana kampus tersebut terindeks di Google atau di website di pencarian online. Ada juga kampus yang sudah sangat besar, jabatan rektor di perguruan tinggi tersebut bukan jabatan yang terakhir, Bapak Ibu. Karena biasanya setelah jadi rektor masih bisa jadi eselon 2, eselon 1 di kementerian. Jadi beliau juga membutuhkan self-actualization. Itu dari pengalaman di Sevima. Dan ketika kita petakan pola-pola komunikasinya, Pak, ini ada nama kampusnya yang saya lupa sensor, ternyata salah satu. Pola komunikasinya itu berbeda, Bapak Ibu. Ketika sekolah tinggi, dia bicara bahwa akhirnya kerjasama sama Sevima itu dulu sudah punya sistem sendiri, tapi ternyata mahal. Pakai Sevima yang gratisan ini lebih murah. Jadi ketika kita ketemu kampus-kampus seperti itu, maka komunikasi kita tidak perlu yang tinggi-tinggi, membicarakan tentang publikasi dan lain-lain. Kita fokus pada kita murah, Pak, paling murah, bahkan gratis install sendiri. Kemudian kita naik ke safety needs. Ada kampus-kampus yang sudah sedikit lebih besar, institut agama Islam. Jadi pengennya adalah bukan cuma masalah-masalah murah tadi, tapi sudah ada pengembangan. Akreditasinya beres, pelaporannya beres, keuangannya beres, sudah punya usulan fitur-fitur apa yang diinginkan dari sistem yang ditawarkan Sevima. Naik lagi ke social needs. Dia sudah kerjasama itu nggak peduli tentang harga ataupun fitur. Dia peduli dengan kalau kerjasama sama Sevima yang kampusnya banyak, dia bisa kumpul dengan kampus-kampus lain se-Indonesia, saling sharing, ada topik bahasan, ada seminarnya gratis, webinarnya gratis dari Sevima, dia akhirnya bisa berjejaring. Operator, kemudian di tingkat esteem needs,
Nah, ini apa? Kita pernah Bapak Ibu karena namanya sudah terlanjur kesebut ini, kita pernah salah mempublikasikan. Waktu itu kita sebut nama kampus Rekanan Jevima sebagai peringkat ketiga, ternyata peringkat pertama. Wah, itu kita dapat klarifikasi yang luar biasa bahwa itu berkat kepemimpinan beliau peringkat pertama. Ini kelihatan lah polanya bahwa dia kerjasama itu sudah bukan untuk sekedar keamanan, tapi untuk cari peringkat. Ada lagi yang paling atas, rektor dari universitas itu bahkan yang lupa Bapak Ibu, kerjasama dengan Jevima. Beliau kampusnya bayar tiap bulan, beliau pejabat pembuat komitmennya, istilahnya yang menandatangani anggaran itu, tapi lupa bahkan kerjasama dengan Jevima. Jadi ketika interaksi dengan beliau ini sudah nggak nggak relevan lagi ketika bicara tentang biaya, apalagi tentang fitur masalah kebutuhan kampus. Urusan dengan beliau ini bagaimana beliau dengan adanya kita sebagai mitra, dengan adanya kita sebagai rekan komunikasi bisa tercapai visi pribadinya untuk naik sebagai pejabat di eselon 2, eselon 1 dan selanjutnya. Dan ini nanti ada Bapak Ibu polanya ketika kita menghadapi audiens-audiens yang biasa dihadapi Humas kampus. Saya nggak akan bahas teknis komunikasi ya, karena saya yakin Bapak Ibu di sini jam terbangnya udah sangat tinggi, ngurusin audiensnya, teori-teori komunikasi juga sudah banyak. Yang saya akan ajak di sini adalah memetakan kebutuhan-kebutuhannya yang ada di audiens kita. Yang pertama, kebutuhannya mahasiswa, itu macam-macam Bapak Ibu. Ada yang masuk ke kampus, yang pertama ditanya tentang biaya, ada keringanan enggak, ada diskon enggak, terus ada bisa dicicil enggak berapa termin, atau ada uang gedung enggak. Nah, ketika menghadapi komunikasi semacam ini, tentu kalau masalah biaya bukan Humas yang menentukan, biasanya sudah ada apa dari bidang keuangan, harus minimal sekian, atau kalaupun ada margin, kalau di kampus swasta itu biasanya punya ada margin, bolehlah diturunkan kalau anaknya itu kurang mampu atau memang nego, tapi maksimal segini kayak gitu, udah ada aturannya. Jadi ketika yang dibicarakan mahasiswa itu fokus kepada fisiologi needs, maka kita juga membalasnya komunikasi fokus pada fisiologi needs. Biasanya ditambah dengan embel-embel call to action yang lebih cepat. Misalnya, kalau Mas membayar maksimal akhir bulan ini, Mas akan dapat diskon 50%. Tapi kalau bulan depan sudah nggak berlaku ya, atau misalnya Senin harga naik, ya, biasanya dibaca di iklan. Jadi ketika nemu anak yang bahasanya fisiologi, jangan dikasih template bahwa kita kampus internasional. Dia nggak begitu peduli tentang kita kampus internasional atau tidak. Dia masih urusan perutnya yang bermasalah. Bapak Ibu, kita tempatkan bahwa kita peduli dengan kebutuhan mereka, walaupun tentu dengan keterbatasan kita sesuai dengan yang sudah diatur oleh pihak kampus. Ada juga yang urusan perut itu sudah selesai Bapak Ibu, tapi bingung nggak dapat kampus. Ini biasanya terjadi di bulan Agustus, September setelah SBMPTN atau ujian mandiri kampus negeri mulai habis. Itu biasanya kampus swasta banyak yang ngontak, belum tentu daftar ya ini, tapi banyak yang ngontak biasanya. Jumlah kontak bisa dilihat naik. Takut nggak bisa kuliah, kalaupun takut nggak, kalaupun sudah nggak takut nggak dapat kampus, dia bingung telat daftarnya gimana ini, administrasinya kok banyak gimana ini. Nah, ketika masalah safety itu ketakutan tentang pendaftaran, takut telat, takut biaya, maka yang kita balas bisa mungkin adalah kita kasih template bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah safety-nya itu tadi. Biasanya kan sudah punya itu frequently asked question, masalah-masalah yang sering dialami calon mahasiswa ketika mendaftar. Takut masalah ini, takut nggak bisa ikut ujian karena absennya bermasalah. Intinya yang masalah-masalah ketakutan itu biasanya bisa dibuatkan frequently asked question. Kita tinggal self template-nya. Ini kalau misalnya ada tenaga, ada kesempatan, ya bisa dalam bentuk video juga luar biasa. Ada juga ini mahasiswa yang sering mengganggu kita di Humas, yang kontak-kontak jahil lah, telepon tiba-tiba
apa istilahnya tiba-tiba telepon tapi nggak ada suaranya, atau penipuan, ngeprank kayak gitu, biasanya Bapak Ibu cari perhatian ini. Nah, ketika kita menerima telepon yang kayak gini, misalnya nggak penting ya sudah dilewati saja. Atau misalnya tetap dianggap penting ya sudah dicoba ditenangkan saja bahwa anak ini itu diperhatikan. Atau biasanya ini juga termasuk aktivis-aktivis mahasiswa yang memang ngirim pesan menghadapi mahasiswa, pengen diperhatikan gitu. Ya sudah diajak ngopi 1 jam, 2 jam gitu, sampai bosen-bosen sendiri aja. Lalu Bapak Ibu itu tadi menghadapi mahasiswa. Nah ini juga yang selanjutnya, melayani pimpinan terkait publikasi. Jadi kebutuhannya Bapak Ibu pimpinan biasanya ngechat kita itu kan kalau ada kebutuhan, istilahnya pimpinan itu pikirannya pasti banyak, dan kalau ngechat kita pasti ada perlunya. Jadi kita pahami juga kebutuhannya pimpinan. Kalau di kampus besar juga dan kampus-kampus negeri itu biasanya sudah di level tentang gagasan, narasinya, apa yang ingin dia beritakan, terus tentang kiprahnya dia. Jadi levelnya sudah di level self actualization sama esteem. Kita coba ketika nulis berita itu juga berfokus dan membalas pesannya, berfokus pada menyampaikan gagasan-gagasan, narasinya, statementnya. Kalau bisa di judul atau di foto thumbnail website yang paling atas itu juga fotonya beliau dengan quote-nya gitu. Jadi kebutuhannya itu self actualization sama esteem. Kalau kampus yang lebih kecil, biasanya kampus baik rektornya pun memikirkan tentang mencari calon mahasiswa baru. Jadi ada perbedaan di kampus besar sama kampus kecil. Ketika pimpinan kita sukanya menyampaikan gagasan, narasi, kiprahnya, maka berita-berita kita difokuskan ke sana. Teknik nulis berita nggak akan saya jelaskan di sini, Bapak Ibu sudah punya jam terbang tinggi, tapi yang pasti angel-angelnya nanti yang disesuaikan di situ. Safety need juga, Bapak Ibu pimpinan itu ngontak kita kalau nggak karena ingin membagikan gagasan, itu karena ingin klarifikasi berita negatif. Berita negatif itu sekarang sangat cepat. Barusan kemarin saya ikut konferensi pers di UGM mengklarifikasi tentang rilis tentang ijazahnya Bapak Presiden. Itu sampai Ibu Rektor turun langsung untuk mengklarifikasi ijazah, itu kan berarti sesuatu yang banyak dipikirkan beliau, mungkin sampai nggak bisa tidur karena ada berita itu. Jadi ketika ada berita negatif, kita cepat-cepat siapkan klarifikasinya. Nah, Bapak Ibu menghadapi wartawan juga. Wartawan itu juga macam-macam. Kita kalau di Jawa kenal istilahnya wartawan bodoh, Bapak Ibu. Jadi yang mengejar untuk keuntungan pribadi. Orang yang mengejar keuntungan pribadi itu berarti masih di level fisiologi needs. Oknum-oknum ini dia mengejar keuntungan pribadi, atau ada juga yang instansinya mengejar target oplah atau iklan. Ketika menghadapi yang seperti ini, maka ia dipenuhi kebutuhan fisiologinya sesuai dengan kemampuan instansi, tentu saja. Kalau enggak ada ya sudah, berarti belum jodoh, kayak gitu aja. Saya juga sering Bapak Ibu dikontak teman-teman wartawan, diajak kerjasama kayak gitu. Wah, kita belum ada kapasitas Bapak Ibu, tapi tetap saya ajak ngopi, saya sediakan mendoan kayak gitu Bapak Ibu. Jadi yang masih fisiologi ya sudah dipenuhi fisiologinya. Ada juga biasanya media yang cukup besar, dia sudah butuhnya itu target. Ada satu media nasional besar yang kontak saya juga barusan, dia kena target wartawannya itu 1 hari 10 berita. Jadi kalau bisa dia dikirimin rilis pers setiap hari kayak gitu. Wah, kita bingung juga caranya gimana untuk ngirim setiap hari 10 untuk 10 berita lagi. Nah, jadi ada Bapak Ibu wartawan yang malah justru butuh berita karena dia ditarget beritanya, target kliknya, uangnya sudah banyak istilahnya media-media ini. Media yang selevel katakanlah Kompas, Kumparan, mereka sudah di level safety net. Uangnya udah banyak, sekarang yang dia butuhkan adalah sebanyak-banyaknya artikel dan sebanyak-banyaknya pembaca. Nah, ada juga Bapak Ibu wartawan yang sudah jalan sekian tahun, apalagi sekarang kalau di instansi negeri itu ada lelang jabatan terbuka, semua orang bisa mendaftar. Wartawan itu biasanya jenjang karirnya tidak hanya mentok menjadi wartawan. Yang terakhir
itu saya ketemu pimpinan redaksinya masih Grup Jawa Pos, barusan jadi kepala BKPM, penanaman modal satu pintu kayak gitu Bapak Ibu. Jadi basicnya wartawan itu bisa jadi eselon 2 di pemerintah daerah. Jadi ada wartawan yang sudah selesai lah urusan-urusannya, dan dia butuh dibantu juga untuk membangun jaring, membangun koneksi, karena dia punya aspirasi karir yang lebih tinggi lagi. Yang social need seperti ini ya kita bantu berikan panggung, undang seminar, bahkan biasanya kalau kita nggak punya uang ya saya juga tangan Pak, ini budgetnya lagi habis Pak, masih dikunci, dikasih bintang sama kantor bendahara KPPN, bisa nggak Pak ngisi gratis dulu, kapan-kapan kalau ada lagi bolehlah. Nah, dan dia mau Bapak Ibu asalkan satu panggung sama Pak Wakil Bupati misalnya. Jadi ada juga yang seperti itu. Jadi ketika komunikasi nanti kita lihat ini arahnya kemana. Dan biasanya sudah ada lah kode-kodenya. Dia bicara itu fokus tentang cari kebutuhan pribadinya, atau cari berita sebanyak-banyaknya, atau yang sudah dicari koneksi, cari nomor HP, cari backing. Nah, ketika ada komunikasi seperti itu, maka jawaban kita coba sesuaikan. Nah, ini telepon dari orang yang dikenal, tapi tiba-tiba, Bapak Ibu, ketika menghadapi telepon, itu orang zaman sekarang sampai telepon, itu berarti dia panik, butuh cepat, gitu, atau bahkan takut. Karena kalau nggak panik atau nggak butuh cepat, dia sekarang bisa WA, dia sekarang bisa lewat media sosial. Jadi sampai mengorbankan waktunya, pulsanya, itu pasti mereka ada kebutuhan cepat, ada paniknya. Jadi ketika menghadapi orang panik, ya ditenangkan solusinya. Jadi saya kemarin itu ada seorang mantan komisaris Telkom yang sekarang jadi Dewan Pengarah BRIN, itu Prof. Marsudi Wahyu Kiswoyo. Beliau cerita tentang kalau Bapak Ibu pakai IndiHome atau pakai yang internetnya Telkom itu kan sering ketika telepon CS itu diminta untuk restart dulu. Mungkin Bapak Ibu sampai kesel sekali dengarnya. Tapi ternyata Bapak Ibu, Telkom itu punya survei internal yang bilang bahwa ketika permintaan untuk restart itu dilakukan, itu bisa menenangkan sampai 60% audiens mereka. Mungkin kalau kita kesel, kita tidak termasuk yang 60% itu. Tapi survei internal Telkom, setiap telepon kan direkam, terus dianalisa kayak gitu. 60% orang itu puas ketika diminta untuk restart modem ketika internetnya macet. Jadi sekesel-keselnya kita dengan jawaban yang template dari IndiHome itu, ternyata untuk 60% pengguna IndiHome di Indonesia itu efektif. Itu bisa menenangkan hati mereka ketika telepon Telkom mau marah disuruh restart. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih kesel ketika menghadapi telepon IndiHome itu, sabar ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bukan 60% dari audiens Telkom itu. Nah, kalau teleponnya tidak dikenal, tapi tiba-tiba telepon ke kita, selain yang panik tadi, bisa juga orang itu iseng atau cari muka. Kami di sini sering juga menerima telepon dari istilahnya pengambil kebijakan yang mungkin secara hierarki bukan satu struktur dengan kita, tapi memang menelpon kita meminta penyelesaian secepatnya. Itu beliau juga ada kebutuhannya sendiri. Misalnya ya anggota legislatif menelpon untuk menyelesaikan suatu masalah segera. Anggota legislatif tersebut kebutuhannya kan untuk memenuhi audiensnya, memenuhi masyarakat yang memilih beliau di daerah pemilihannya. Jadi wajar ketika beliau telepon, mungkin sambil sedikit emosi menyampaikan masalah yang ada di daerah aspirasinya atau dari lingkarannya beliau. Kita memahami bahwa ya beliau ini memang sedang ada kebutuhan untuk memenuhi aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Jadi wajar ketika dia tidak kenal, tiba-tiba telepon dengan sedikit emosi. Itu sosial need-nya Bapak Ibu memang tinggi. Ya, kita tenangkan, kita iakan, dan kita sampaikan saja. Ada penyelesaian masalah itu kan bukan di rumah, sebenarnya masalah di bagian lain, kayak gitu Bapak Ibu. Kita
kita iakan, kita sampaikan. Nah, ini tadi sudah kita bicarakan tentang yang telepon. Kita juga sempat diskusi sekilas bahwa kalau orang itu nggak buru-buru, pasti dia akan menuju ke media sosial kita. Pakai media sosial itu gratis, bisa sambil ketik, sambil tiduran, bisa dapat like banyak lagi sambil marah-marah kayak gitu kan. Kalau misalnya komunitas kita banyak yang merasakan sama-sama, itu pasti akan viral, nanti cepat ditanggapi, biasanya gitu premisnya. Nah, ketika kita membalas pesan medsos atau komentar atau berita di media, yang kita perlu pahami dari sisi audiensnya ini, child safety ini tidak buru-buru. Jadi dia memang sudah selesai masalah itu, atau misalnya tidak menyangkut dalam urusan hidup dan mati, terdesak kayak gitu Bapak Ibu, jadi dia komplain di media sosial. Kemarin ada kasus juga dari Surabaya ke Bandung, Bapak Ibu, sedang berhenti di daerah sampai Tasikmalaya atau mana karena relnya anjlok. Jadi kereta eksekutif ini Bapak Ibu 11 jam berhenti di stasiun Tasikmalaya, nggak bisa jalan karena ada jalur kereta yang anjlok. Beberapa hari ini hujan deras, banjir, dan lain-lain. Nah, ketika orang-orang di dalam kereta itu urgent, dia akan langsung nelpon customer service-nya kereta api. Karena keretanya kok nggak jalan-jalan, saya ada agenda lain yang harus didatangi, saya kelaparan misalnya kayak gitu. Dan lain-lain itu telepon di angka di waktu 1-2 jam. Dan mereka yang akhirnya terburu-buru mengejar agenda selanjutnya, pindah naik bis, turun dari kereta naik bis, pindah naik kereta, pindah dari kereta turun travel untuk jalan langsung ke Bandung. Tapi bagi mereka yang tidak buru-buru, yang sudah pasrah lah, ingin sumpah serapah saja, wah saya pesen eksekutif ternyata kayak gini, tapi dia tidak dalam posisi buru-buru, mereka yang ramai di media sosial. Jadi di waktu keretanya itu berhenti loh Bapak Ibu, beda dengan setelah sudah lama orangnya pengen memviralkan kayak gitu. Jadi ketika hal tersebut terjadi, ada suatu masalah, orang yang buru-buru pasti nelpon. Sedangkan orang yang tidak buru-buru biasanya mengeluh di media sosial, lewat pesan medsos, lewat komentar kita, lewat berita di media, pengaduan. Jadi ketika ada masalah-masalah seperti ini, ditenangkannya, kita bisa mengulur waktu. Mengulur waktunya, misalnya kami bantu tindak lanjuti ya, kami sampaikan ya, biasanya yang pesan-pesan template kayak gitu Bapak Ibu. Ada juga yang tadi saya sampaikan, orang yang ingin viral setelah acara itu selesai, ya sudah ingin dinaikkan masalah itu. Ini orang-orang yang sudah di tingkatan kebutuhan sosial need, dan biasanya cara penyelesaian yang paling ampuh itu diajak ketemu, kita menyampaikan minta maaf, difoto, kasih goodie bag, itu selesai Bapak Ibu masalah. Walaupun mungkin dia masih kesel sama kita atau tidak akan beli lagi dengan kita, tapi setidaknya dia sudah terpenuhi kebutuhan sosialnya. Nah, masih lanjut lagi tentang pesan. Kalau membalas pesan lewat WhatsApp atau email atau surat gitu, dia juga tidak dalam posisi buru-buru. Tapi bagi beberapa yang dalam kebutuhan safety need, dia adalah orang yang membutuhkan jejak atau arsip atau legal gitu. Jadi ketika ada pertanyaan dari atasannya dia atau pertanyaan pelaporan, pertanyaan audit, dia sudah bisa menunjukkan safety need-nya bahwa ini loh, saya sudah tanya kok, walaupun belum ditanggapi atau belum sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sama-sama tidak buru-buru, tapi membutuhkan jejak. Jadi kita balasannya tidak hanya menenangkan, tapi juga sedikit hati-hati. Nah, tadi kebutuhan-kebutuhan yang sudah ada, teori komunikasi yang sudah dilakukan Bapak Ibu, bisa kita kolaborasikan dengan pelayanan excellent customer service yang biasanya kita sudah ketahui caranya. Menjawab dengan bersahabat, bilang terima kasih, sudah percaya dengan kami, sudah menghubungi kami, dengarkan masalahnya,
terus berlatih, dan juga minta feedback, entah itu survei, entah itu bintang 1 sampai 5 kalau kita di Gojek. Kalau saya Vima sendiri, setiap seminar kita ada formulir absensi, dan setiap formulir absensi itu kita kasih di paling bawah seminar apa yang menurut Bapak Ibu perlu dilakukan berikutnya. Jadi setiap topik seminar di media online kita selalu berdasarkan dari permintaan atau survei masyarakat sebelumnya. Jadi ketika kita bikin survei itu dijadikan bahan seminar, dan itu selalu viral Bapak Ibu, karena kita kan asal peringkat aja mana yang topik yang diinginkan paling banyak. Oh, MBKR, ya udah kita bikin MBKR. Nanti akhir bulan ini biasanya topiknya tentang audit perpajakan, keuangan, ya udah kita bikin tentang tema ini. Pasti rame karena itu permintaan audit sendiri. Ini masalah-masalah yang biasanya ada dalam proses komunikasi, menunggunya terlalu lama, otomatisnya tidak sesuai dengan kebutuhan dia, mengulang-ulang, dan tidak bersahabat. Nah, polanya kemudian kita sama-sama tahu, customer service yang timnya solid, komunikasinya baik, lancar, engage, ada hubungannya, dan yang ketiga ini personalized customer service. Kita tahu kebutuhannya orang yang menghubungi kita seperti apa. Tadi ada piramida Maslow 5 itu kita coba petakan. Dan yang terakhir adalah mendukung customer service kita. Nah, dukungan ini sangat penting Bapak Ibu, karena berdasarkan survei 68% agen customer service termasuk Humas ini overwhelmed, kecapean Bapak Ibu, apa istilahnya sekarang, burn out, kebanyakan pesan yang harus diterima, dijawab secepatnya, tapi stafnya terbatas istilahnya. Jadi kerja itu capek Bapak Ibu, 68% itu merasa mereka terlalu capek. Sedangkan 40% konsumer, 40% orang yang mengontak CS, dia menyatakan bahwa mereka yang butuh cepat ini biasanya ngontak ke 3 atau lebih channel komunikasi. Jadi dia yang butuh cepat tadi misalnya, kalau tanya anjlok dan ada agenda lain. Mereka nelpon, mereka di medsos, mereka kirim pesan WA, dan ini humasnya harus jawab 3-3-nya pesan dari sini. Kalau nggak dijawab nanti viral lagi. Nah, itu biasanya mereka kecapean. Udah pesannya jadi double-double, tugasnya banyak, dan kecapean. Jadi solusi yang bisa jadi solusi sementara, band-aid, atau di masa mendatang bisa juga jadi solusi jangka panjang untuk mengakali biaya dan SDM-nya adalah yang pertama, kita membangun komunitas. Jadi komunitas itu kalau Bapak Ibu dulu ngalamin Kaskus atau sekarang Quora, itu mereka biasanya yang punya satu produk yang sama, menggunakan satu produk yang sama, mereka bisa tanya jawab di situ. Mereka nggak tanya ke CS-nya, mereka nggak tanya ke humasnya, tapi tanya ke grup Kaskus atau grup Quora itu sekarang. Bahkan ada komunitas-komunitasnya yang sering kopi darat itu Bapak Ibu. Jadi ada misalnya pengguna pengguna Harley kayak gitu Bapak Ibu, punya komunitas Harley Davidson. Mereka kalau Harley tangki bensinnya terlalu panas kayak gitu, mereka nggak ngontak langsung ke servisnya Harley. Mereka akan tanya dulu di grup Facebook atau grup WA-nya, intinya ke komunitas tersebut. Nah, komunitas ini meringankan tugas kita. Ketika pertanyaannya, kemudian Harley kan sudah terkenal Bapak Ibu. Lalu kalau kita mau komunitas siapa yang bangun? Ya sudah, kita bangun dengan top down. Kalau saya Vima sendiri untuk membangun komunitasnya, kita share itu Bapak Ibu, kita WA blast, kita ke seluruh pengguna saya Vima. Jadi kalau kampusnya 2000 siswa itu aktif user yang tiap hari menggunakan Sevima ada 1,2 jutaan. Kalau pendaftarnya, kalau yang punya akun itu sekitar 2,5 juta, kita blast infonya bahwa Sevima itu punya grup Facebook di sini linknya. Sevima juga punya grup WA webinar, ada 100 biji grup WA webinar di sini linknya. Kalau mau join aja, bisa ngobrol langsung sesama pengguna Sevima. Mau caci maki Sevima di grup ini juga boleh Bapak Ibu. Yang penting kita sama-sama carikan solusinya.
ada grup, mereka ngumpul. Di situ kita nggak harus jawab. Selain channel-channel komunikasi untuk komplain yang resmi juga tetap ada. Itu sangat mengurangi apa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berulang. Misalnya ada aplikasi yang bisa diinstal gratis kan Bapak Ibu dari Sevima. Tadi saya bilang Siakat itu bisa di-download gratis dan diinstal di servernya kampus sendiri. Ada orang yang tanya misalnya cara installnya gimana, terus cara konekkan ke internetnya gimana, cara pasang domain gimana supaya bisa jadi siakat katakanlah uib.ac.id ya, gitu. Itu kan pertanyaan yang berulang. Semua kampus sudah pernah mengalami. Nah, yang punya pengalaman ini bisa diberdayakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita kasih insentif wadahnya, yaitu grupnya, dan kita kasih insentif. Kalau Bapak Ibu di Google Map, pernah nggak ada Bapak Ibu yang suka kasih bintang 5, terus kasih foto, terus kasih teks, bahwa rumah makan ini recommended, atau kasih bintang 1 sambil caci maki, kayak gitu. Ketika kita sering memberi review, itu kan kita bisa dapat hadiah, entah poin, entah voucher hotel, entah uang. Nah, insentifnya di situ Bapak Ibu. Kita kasih insentifnya, atau insentifnya itu bisa sekecil kalau kita kasih review di Shopee itu kita dapat koin Shopee walaupun cuma 1 koin, 10 koin. Itu yang minat ternyata juga banyak loh Bapak Ibu. Bayangkan cuma dikasih Rp10 untuk kasih review itu masyarakat Indonesia masih minat. Jadi kita kasih aja insentifnya, kita kasih wadahnya, intinya mereka nggak susah, bisa terlaksana. Nah, itu tadi yang komunitas sama grup. Terus ada juga tentang keterbatasan staf. Udah banyak kerjaannya staf itu, sedangkan pikirannya Bapak Ibu staf itu pasti juga banyak. Di rumah sudah ada yang menunggu, ada Bapak Ibu juga yang kalau di kampus relatif kecil, itu tadi saya sampaikan di depan, secara pendapatan di kampus masih belum memadai, mereka akhirnya perlu pekerjaan ganda seperti ngelesi, seperti menjadi konsultan. Jadi yang bisa dilakukan kita di struktural itu memberdayakan mahasiswa. Saya kalau di negeri Bapak Ibu kan aturannya sudah ada standar biaya masukan yang cukup rigid ya. Uang itu harus dipakai untuk ini, masalah sekian. Saya biasanya membayar mahasiswa lewat bikinkan kegiatan. Misalnya jadi statusnya anak itu nggak begitu jelas, tapi kita bikinkan sekali rapat atau 2 kali rapat dalam sebulan, ya itu Bapak Ibu dia bisa dapat 300 sampai 500 ribu lah sebulan. Dan itu secara rutin, anak-anak seneng, kamu ikut rapat ini, secara administrasi kamu dapat uang dari rapat ini, tapi kamu bantuin saya ya, kerjakan tugas-tugas humas. Semoga kalau di kampus swasta ini bisa lebih fleksibel lah untuk meng-hire mahasiswa. Saya nggak tahu. Nanti kita sambil sharing-sharing ya, Filistia. Nah, yang terakhir adalah community based content. Bikin konten, foto, publikasi di media sosial itu susah. Butuh tenaga banyak, capek, foto panas-panas. Tapi nge-post foto itu mudah. Ada orang yang sudah foto, di-upload di Facebook, di-upload di Instagram, nge-tag kita, terus kita tinggal publikasi ulang. Nah, itu yang biasanya saya lakukan di grup Facebook Sevima. Jadi daripada saya harus kirim fotografer untuk workshop, apalagi workshopnya itu se-Indonesia Bapak Ibu, kadang workshopnya di kita punya klien Sevima paling dekat di daerah Bapak Ibu ada Universitas Riau Kepulauan. Ketika kita kirim workshop ke sana, Bapak Ibu yang berangkat tentu pelatihnya aja. 1 orang mungkin. Kalau kita bawa 1 orang lagi cuma untuk fotografer, wah ya tekol juga biaya pesawat ke sana, PP, belum hotelnya, pelatihan 1 minggu. Cuma untuk tugas foto-foto. Paling gampang adalah kita repost foto-foto dari para peserta. Walaupun fotonya cuma foto iseng pakai HP kayak gitu, kita share di grup, kita share di media sosial Sevima. Orang-orang itu seneng. Dia di-repost fotonya, dia juga dapat kebutuhan self actualization tadi, dia eksis lah, sudah datang ke seminar itu, difoto, wah fotonya diupload ke media sosial Sevima yang anggotanya ribuan, puluhan ribu lagi. Itu biasanya senang Bapak Ibu. Dan bagi kita lebih hemat
daripada kirim fotografer sampai ke Universitas Riau Kepulauan cuma untuk foto dari Surabaya ya Bapak Ibu. Nggak ada penerbangan langsung ke Batam ini. Harus ke Jakarta dulu. Saya nggak tahu Jakarta Batam itu bisa langsung atau harus kemana lagi. Intinya panjang Bapak Ibu dan mahal. Nah, semua proses itu, ini mumpung hari ini adalah hari ulang tahun Jawa Timur Bapak Ibu, dan tadi pagi kita upacara, yang sering kita lupakan adalah kita sebagai pelayan masyarakat itu seringnya kerja keras, melakukan pengorbanan untuk mengabdi. Ada slogannya Jawa Timur yang biasanya kita pasang di bed itu, tulisannya Jaya Basuki Mawabe. Tidak ada pencapaian atau prestasi yang bisa dicapai tanpa pengorbanan. Itu artinya Bapak Ibu. Padahal pepatah tersebut sebenarnya satu paket dengan bawahnya itu di prasasti batu yang dipegang Ibu Gubernur tersebut adalah agawe wong cilik melu gemuyu. Jadi kerja keras, pengorbanan, pengabdian kita sebagai pelayan masyarakat itu bukan cuma untuk meraih keberhasilan tadi, meraih prestasi, tapi juga bagaimana kita bisa membuat agawe wong cilik, membuat orang kecil bisa ikut tertawa, bisa ikut bahagia. Orang-orang yang sudah kontak kita capek-capek itu biar kita bisa ikut tertawa. Tidak hanya sekedar untuk mencapai prestasi kita, untuk berita positif di masyarakat, untuk mendapatkan mahasiswa yang pasti itulah prestasi itu KPI atau indikator kinerja utamanya Bapak Ibu di kampus, tapi juga bagaimana orang yang ketemu kita itu bisa minimal senyum. Nah, yang sehingga pemetaan kebutuhan, perjuangan untuk membangun komunitas tadi kita niatkan bukan hanya untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi, bukan cuma untuk membuat kita bisa senyum sepanjang menemui audiens, tapi juga bagaimana audiens kita itu juga bisa ikut tersenyum setelah ketemu kita. Itu Bapak Ibu presentasi sekilas dari saya, tim ya, dan Bapak Ibu teman-teman, kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab.